Halo semuanya, balik lagi di channel Paman Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk latihan soal serta pembahasannya menuju UTBK tahun 2025. Materinya adalah literasi bahasa Inggris yang kedua. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari nomor yang pertama. Nah, sebenarnya literasi bahasa Inggris sebelum kita mulai ya. Literasi bahasa Inggris ini tuh mirip-mirip dengan literasi bahasa Indonesia, yang dimana jawabannya itu hampir kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar aja, nggak usah pakai hampir ya. Kemungkinan besar itu jawabannya tinggal nyocokin di soal cerita, kalau nggak paragraf, kalau nggak teks yang diberikan sama soalnya gitu. Jadi kalau misalkan jawabannya nggak ada di soal ceritanya, ya otomatis kemungkinan besar itu bukan jawabannya. Jadi tinggal cocok-cocokin aja. Tapi bedanya ini diubah jadi bahasa Inggris. Jadi ini juga memperhitungkan kemampuan bahasa Inggris kita. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor 1, which of the following is the issue stated at the beginning of the thread? Jadi maksud dari soal ini tuh adalah mana sih pilihan di bawah ini yang menyatakan masalah yang terjadi pada awal threadnya. Jadi kan dia bilang at the beginning of the thread kan. Di atas ini tuh sebuah thread yang berbentuk table. Nah, si soal ini minta masalahnya apa sih atau topik utamanya apa sih yang dibahas sama thread yang di awal gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih, thread paling awal itu yang mana. Kebetulan di sini tuh dikasih tahu tanggal-tanggal thread yang dikasih gitu. Jadi si Mallory ini Desember 14, Brianna Desember 20, Philip G Desember 22 dan seterusnya. Nah, kebetulan aja si thread paling awalnya ini ya dia yang paling pertama gitu diberikan. Kalau misalkan kayak gini contoh misalkan, ada nggak? Nah, si Elena ini kan dia Desember 21. Harusnya kalau sesuai urutan si Elena itu menempati posisi yang berarti posisi yang ketiga. Karena Brianna Desember 20, si Philip G 22, ini 21. Nah, ini aja nih yang nggak berurutan. Jadi kalau misalkan teman-teman jeli atau misalkan nanti ada jebakan di soalnya, mungkin aja nanti si Mallory ini Desember 14-nya ditaruh di bawah sini. Jadi harus pinter-pinter kita ngeliat clue soalnya dulu, oke? Jadi langsung aja kita lanjutin lagi. Nah, masalah apa yang dibahas? Karena kita harus tahu masalah awalnya atau topik utama yang dibahas pertama kali. Berarti kita lihat sih Mallory-nya karena dia paling awal nih. Dia ngomong nih, I'm going to buy ticket for the K-pop concert on May 18th. How should I make sure I get ticket before the sell out? Before they sell out for the prices get extremely high. Jadi si Mallory ini dia pengen beli tiket K-pop konser K-pop di tanggal 18 Mei. Nah, gimana caranya biar gue dapet tiket nih sebelum tiketnya sold out atau harganya semakin tinggi? Itulah permasalahan si Mallory ini. Berarti di pilihannya mana yang paling tepat? Yang A, getting ticket for K-pop concert. Berarti ini masuk akal dong, karena si Mallory ini dia pengen dapet tiket K-pop kan, tiket konser K-pop kan. Berarti ini masih bisa dijadikan sebagai jawaban. Kita simpen dulu. Yang B, selling K-pop concert ticket. Nah, sebenarnya ini udah pasti salah. Kenapa? Karena si Mallory ini pengen beli, bukan pengen jual. Ya kalau misalkan bahasa sekarang nih di IG atau Twitter itu tulisannya ya WTS lah ya. Kalau yang ini WTB, want to buy, yang ini WTS, want to sell gitu. Nah, si Mallory ini statusnya WTB, bukan WTS. Jadi, ini jawaban yang salah. Oke, berarti ini bukan. Nah, yang C atau yang C, buying ticket after they are sold out. Jadi, membeli tiket setelah tiketnya sold out. Mungkin ya bisa lewat calo atau misalkan lewat reseller lagi. Jadi, orang yang beli tiket terus dijual lagi. Nah, ini enggak. Dia pengennya bilang sebelum dia sell out kan nih, sama harganya melambung tinggi. Sebelum harganya melambung tinggi. Berarti ini juga bukan termasuk permasalahan utamanya. Nah, yang D, being new to the K-pop itu dua kali ya. Being new to the K-pop industry berarti ya, industri gini ya. Soalnya kurang enak nih jawabannya. Jadi maksudnya dia baru di dunia industri K-pop nih, kayak dia baru ikut-ikutan jadi K-popers lah. Tapi di sini kan dia nggak ngomongin kalau dia baru ikutan K-pop. Mungkin kalau secara implisit atau tersirat ya, mungkin kelihatannya dia baru karena
ya dia masa nggak tahu cara beli tiket K-pop kan. Kalau misalnya orang yang udah lama mungkin tahu gitu. Tapi ini nggak diomongin kalau dia baru di industri K-pop ini. Jadi ini juga bisa kita katakan bukan jawabannya. Nah yang E, watching K-pop concert in Korea. Nah di sini juga nggak ada yang ngomongin nonton K-popnya, konser K-popnya di Korea gitu. Dia cuma nanyain gimana nih cara beli tiketnya, oke? Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih aman, seharusnya kita baca keseluruhannya dulu. Tapi karena soal udah bilang stated at the beginning, ya otomatis kita tinggal lihat aja nih yang paling awalnya tuh apa sih permasalahannya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau misalnya nggak paham, langsung komen di bawah, oke? Nah sekarang yang nomor 2, Brianna's response to Mallory's post in order to, jadi kita harus tahu si Brianna nih, respon Brianna terhadap Mallory's post atau cuitan si Mallory ini. Jadi kita lihat dulu Brianna yang mana. Brianna yang di sini, oke? First of all, make sure you know the contact information about the tickets, such as when and where you can start buying them. Jadi si Brianna nih bilang, pertama-tama lu harus tahu dulu kontak informationnya atau ya yang bisa dihubungin lah, kontak yang bisa dihubungin tentang tiketnya. Misalkan kayak kapan sama gimana lu bisa beli tiketnya gitu, bisa mulai beli tiketnya. Misalkan kayak ini lagi nih, concert schedule atau jadwal konsernya, the price, etc., harga dan lain-lain. Also decide what type of ticket that you're going for. Jadi lu juga coba harus putusin tipe tiket yang pengen lo beli itu apa sih. Misalkan kalau di konser-konser itu kan ada kayak tipe-tipe tiket ya, misalkan cat 1, cat 2 atau festival. Semakin dekat sama panggungnya mungkin semakin mahal, pokoknya semakin strategis itu ya harganya semakin naik gitu. Nah itu mungkin yang dimaksud sama si Brianna terhadap type of tiketnya. Lanjut, depending on the website, you will need to click on the type of ticket you want as fast as you can and buy them. Oke. Jadi pokoknya lo harus tergantung website juga nih ya. Tergantung websitenya, lo mesti klik tipe dari tiketnya. Tadi misalkan di websitenya tuh disediain tipe tiket apa yang pengen lo beli, nanti dipilih, tinggal diklik secepat mungkin. Jadi pokoknya lo secepat mungkin untuk masuk ke websitenya biar dapet tiketnya gitu. Make sure you have your payment card and that you already logged into or have created an account on the website beforehand. Good luck. Jadi pokoknya sebelumnya lo harus menyediakan dulu atau mempersiapkan dulu pembayaran ya. Sama lo udah harus login ke websitenya, oke? Jadi harus siapin pembayaran sama akun lo dulu sebelum war tiketnya, oke? Jadi intinya si Brianna ini ngasih tahu langkah-langkahnya gimana si Mallory ini bisa dapet tiket K-pop konsernya di sebuah website atau di website mana lah pokoknya, cara-caranya, langkah-langkahnya. Jadi kita pilih mana yang paling mendekati sama pernyataan Brianna. Yang A, warn her that she will probably not get the tickets. Jadi ini kalau yang A itu nggak mungkin ya, karena kan ini artinya dia memperingati si Mallory itu nggak bakal dapet tiket lah, nggak mungkin dapet tiket K-pop konsernya. Ini enggak, karena si Mallory ini, si Brianna ini justru dia ngasih tahu secara detail gimana caranya si Mallory ini bisa dapet tiket konser yang dia mau. Jadi dia nggak jahat lah pokoknya istilahnya. Ini nggak mungkin jawabannya. Yang B, explain how to buy ticket directly on the internet. Nah, ini yang paling mendekati sejauh ini. Karena si Brianna ini ngasih tahu langkah-langkahnya kan. Dimulai lo harus tahu kontaknya, terus kapan dan di mana lo bisa daftarnya, sampai nyiapin paymentnya gitu. Yang C, suggest buying ticket using professional services. Dia nggak ngomongin, dia juga nggak menyarankan untuk membeli tiketnya pakai jasa profesional. Nggak, sama sekali nggak. Dia cuma ngasih tahu langkah-langkahnya di website gitu. Yang D, describe the website where she can buy ticket. Oke lah, ini masih mendekati, tapi si Brianna ini kan ngomonginnya langkah-langkahnya untuk untuk beli tiket di website mana gitu, mana aja nih, depending on the website. Berarti kan websitenya nggak spesifik cuma satu gitu. Pokoknya lu cari website yang bisa beli tiket konsernya. Sedangkan kalau misalkan si D ini bilangnya describe the website where she can buy ticket, itu spesifik dia. Misalkan
website-nya yang ini, terus ntar lu harus menuju navigasi yang beli tiket konser tanggal segini. Nah itu pokoknya nggak masuk karena dia spesifik ke sebuah website. Sedangkan yang ini cuma langkah-langkahnya doang gitu. Masuk nggak ya? Semoga masuk lah ya. Pokoknya ini bukan jawabannya. Nah yang E, argue the importance of being able to pay for ticket. Jadi dia ngomongin kemampuan intinya kayak gini deh. Lu mampu nggak nih untuk bayar tiket ini gitu. Jadi dia ngomonginnya apakah si Mallory ini mampu apa punya duit buat beli tiket konser ini. Kan dia nggak ngomongin hal itu kan. Dia cuma bilang pastiin lu udah nyiapin duit atau udah nyiapin pembayaran untuk beli tiketnya. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Who post the least relevant answer to Mallory's question? Jadi ini pertanyaannya tuh maksudnya adalah mana sih posan atau cuitan yang bukan sama sekali ya, yang nggak terlalu berhubungan sama pertanyaan si Mallory. Misalkan si Mallory nanyanya, gue pengen beli tiket K-pop nih di mana ya? Misalkan si Brianna ngomongnya besok. Nah kan dia nanyanya di mana? Kenapa jawabnya besok gitu? Nah itu nggak relevan gitu. Jadi kita cari mana yang paling nggak relevan terhadap pertanyaan si Mallory. Kita cek lagi nih, Brianna tadi udah kita baca dan dia relevan kan? Oke, berarti kita nggak perlu baca lagi. Nah, si Philip G ini kita coba. If you want to get K-pop tickets, especially in Korea before they sell out, I would suggest using professional ticketing services that get concert ticket for people. They can book ticket for concert and help buy ticket from resellers as well. Jadi si Philip G ini dia ngomongin kalau lu pengen dapet tiket K-pop gitu, khususnya di Korea sebelum sold out, gue nyaranin menggunakan professional ticketing services. Jadi ya pokoknya pakai jasa profesional buat dapet tiketnya lah. Nah dia bisa booking tiketnya untuk konsernya dan and help buy ticket from reseller as well. Dia juga bisa bantu untuk beli tiket dari resellernya. Pokoknya intinya si Philip G ini menyarankan mendingan lu beli lewat jasa profesional aja. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Nah ini masih relevan kan, karena dia menjawab pertanyaan si Mallory ini. Meskipun nggak 100% sesuai dengan keinginan Mallory. Karena kenapa? Si Mallory ini kan pengennya dia sebelum sold out dan harganya nggak terlalu mahal. Sedangkan kalau misalkan pakai professional ticketing, secara logika kan ya pasti harganya jauh lebih mahal atau ya ada harga tambahan lagi gitu. Nah sekarang yang Elena. Yang Elena tuh yang ini ya. Buying K-pop ticket is like going to war. It is really hard and stressful. I tried to do it last year and failed. I spent hours clicking and refreshing the website as the website kept crashing. Absolutely frustrating. Oke, jadi ini sebenarnya nggak nyambung nih. Jadi maksudnya apa ya? Misalkan nih, kita artiin dulu. Beli tiket K-pop itu kayak war lah gitu. Ini bener-bener susah sama bikin stres. Gue udah nyoba nih tahun kemarin dan gagal. Gue udah coba berjam-jam, klik sama refresh websitenya, tapi tetap aja websitenya ya kayak crash, pokoknya not respond aja. Pokoknya ini kayak bikin lu frustasi aja. Nah ini si Elena ini bukan ngasih solusi, dia malah curhat, malah adu nasib sih. Jadi si Elena ini malah bikin Mallory kayak, kayaknya gue gak bakal dapet deh. Pokoknya malah bikin harapannya jadi runtuh. Sedangkan dia sama sekali nggak ngejawab pertanyaan si Mallory, di mana gue bisa dapet tiketnya sebelum harganya melambung tinggi. Nah ini Elena ini nggak terlalu relevan lah ya, bahkan ya sama sekali nggak relevan gitu. Walaupun ya relevan sih tapi ya nggak menjawab gitu. Jadi ini bukan jawabannya harusnya. Tapi kita cek dulu yang si isi ini. Dia bilang, for me, the best way to get those bestseller ticket is to watch out for them on both legit online ticketing sites and third-party resellers website. Have passion, be strategic, and never give up. Jadi kalau buat si isi ini, cara yang paling bagus untuk beli tiket itu ya lo harus perhatiin dulu nih. Lo harus memperhatikan both legit online ticketing yang tempat membeli online yang resminya ya, sitesnya, websitenya, atau website pihak ketiga, reseller yang resmi juga. Tapi ya pokoknya lo harus sabar, ada strateginya sama ya, jangan menyerah, pokoknya intinya gitu.
Si Ishi ini walaupun dia memberikannya dengan jawaban yang standar atau jawaban yang general, tapi setidaknya dia masih ngasih tahu gitu. Mendingan lo belinya di situs yang resminya sama kalau enggak di third party-nya atau pihak ketiga. Jadi itu masih menjawab lah dibandingkan dengan si Elena. Oke, si Jun kita lihat ya. Do not worry buying them before they sell out. You could go on Twitter or Facebook and find plenty of the people trying to sell their tickets. I would not stress over getting ticket the day they go on sale. Jadi kalau si Jun ini punya pemikiran lain, ya pokoknya lu nggak usah takut lah kalau misalkan apa namanya beli si tiketnya ini sebelum sold out. Lu bisa coba cek Twitter atau Facebook, pasti banyak nih orang-orang yang jual tiketnya. Misalkan nih, gue beli tiket K-pop gitu. Terus lu pengen nyari tiket Korea juga, tapi nggak dapet nih. Nah kebetulan gue nggak pengen, gue cuma pengen jadi reseller doang atau pengen dijual lagi. Akhirnya gue jualnya di Facebook dan lu nanti nawar ke gue gitu. Nah intinya kayak gitu ya. Dia nggak bakalan stres lah untuk mikirin si cara dapetin tiketnya. Kalau si Jun gitu. Nah ini masih menjawab pertanyaan si Mallory dibandingkan dengan si Elena. Kalau Elena ya udah pasti dia cuma adu nasib aja. Bukan adu nasib ya, dia lebih ke curhat aja gitu. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Who suggest buying ticket from reseller on social media? Nah, siapa yang menyarankan untuk membeli tiket dari sosial media? Pokoknya membeli tiket dari reseller di sosial media. Tadi yang kita baca itu si Jun kan, yang paling terakhir lah. Di Twitter or Facebook. Ini kan sosial media. Jadi jawabannya gampang yang E. Ini tadi belum kita buletin ya. Nah, gitu. Nah, sekarang nomor terakhir atau nomor 5. Who explains the challenge of buying K-pop concert ticket by giving evidence? Nah, kalau ini mungkin baru ya. Si Elena, kenapa kita bisa bilang si Elena yang memberikan tantangan membeli konser K-pop dengan memberikan evidence. Evidence itu kan bukti ya. Jadi si Elena kan bilang nih, pokoknya beli tiket tuh susah banget lah, kayak war gitu kan. Gue bikin stres, dia udah nyoba tahun lalu dan gagal mulu. Nah, dia udah nyoba tahun lalu dan gagal mulu, itu adalah sebuah evidence. Kenapa? Karena dia memberikan pengalaman pribadinya untuk ngasih tahu kalau si membeli tiket konser K-pop itu bener-bener challenging gitu, bener-bener susahnya minta ampun gitu. Jadi ya bisa kita katakan bahwa jawaban ini yang paling benar ya si Elena ini. Akhirnya Elena mendapatkan sisi yang positif ya, karena dia memberikan evidence gitu kalau misalkan si Malor ini pasti bakalan susah juga untuk membeli tiket K-pop. Oke. Jadi mungkin ini jawaban yang paling tepat, karena kita nggak perlu lihat lagi cuitan-cuitan yang lain, soal kita udah baca, oke? Jadi mungkin sekian dulu dari video pembahasan literasi bahasa Inggris yang kedua untuk menuju UTBK tahun 2025. Semoga bisa membantu dan semangat buat teman-teman karena bentar lagi kita bakalan melaksanakan UTBK yang sesungguhnya. Jadi tetap stay tune di sosial media Papan Tulis. Siapa tahu nanti ada tryout online selanjutnya, karena rencananya mungkin minggu ini atau minggu depan lah. Ya kira-kira tanggal 6 Februari ke atas itu udah dibuka lagi pendaftaran tryout yang keempat dan secara online serta gratis. Jadi teman-teman diharapkan ya kalau misalkan mau ikut menyediakan waktunya untuk mengikutinya. Kalau misalkan belum bisa ikutin di next tryout. Oke, sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.